Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para romo yai, kita akan berbicara mengenai istihad politik Nahdlatul Ulama sesuai dengan keputusan-keputusan ingkang kawula sumerepi, kula baca, kula nderek menikmati. Kalau berbicara politik niku nek cara wong sing ahli nggih, ya sudah sewajarnya kalau orang muslim itu bicara mengenai politik, karena hampir semua orang yang mengamati, bukan mengamati ya, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menemukan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak hanya bergerak di bidang di wilayah keagamaan, tidak hanya bergerak di wilayah keagamaan, tetapi Kanjeng Nabi itu juga bergerak di wilayah politik, bergerak di wilayah politik ya. Semua gitu ya, semua niku membaca, semua niku maksudnya mayoritas ya. Walaupun sebagian tidak mau menyebut Kanjeng Nabi itu bergerak di bidang politik, tapi rata-rata tetap melihat Nabi Muhammad niku bergerak di wilayah politik. Niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab misalnya ya, yang dimaksud politik ini ya, wong Arab saat sebelum Kanjeng Nabi itu tidak punya kekuatan politik. Satu dengan yang lain itu saling bertubrukan, saling menyerang, tidak punya tujuan yang jelas mengenai orang Arab itu, enggak berpikir ke sana ya. Tapi setelah ada Kanjeng Nabi, semua tahu kalau Kanjeng Nabi itu di Madinah menjadi pemimpin besar. Mengenai masalah politik yang saya pahami kang kula waos ya, di Kanjeng Nabi niku sulit untuk tidak dibaca melalui salah satunya kacamata politik. Ya selain beliau tentu sebagai seorang nabi, tugas utamanya menjelaskan tentang wahyu-wahyu, tetapi gerakannya itu banyak yang membaca ini adalah bagian dari politik. Karena ya punya kekuasaan, ketika di Madinah itu dengan sadar menjalankan bi'atul Aqobah Ula dan Aqobah Saniyah, yang melahirkan Kanjeng Nabi itu sebagai pimpinan di Madinah. Setelah itu membuat namanya Dusturul Madinah, Wathiqatul Madinah, kesepakatan orang-orang yang tinggal di Madinah. Itu yang membaca, siapapun yang membaca itu merasa bahwa ini itu kayak perjanjian, membuat sebuah
institusi, membuat tidak hanya institusi negara tapi ada konstitusinya, dan itu sulit untuk tidak dibaca. Ini adalah unsur penting di dalam negara. Lalu Kanjeng Nabi menjalin hubungan-hubungan, menjalin kesepakatan-kesepakatan dengan kabilah-kabilah atau pimpinan-pimpinan di sekitarnya. Yaitu bagian dari kepentingan agama, tetapi juga bisa dibaca sebagai gerakan politik. Ya. Terus Kanjeng Nabi mengangkat pegawai-pegawai, Kanjeng Nabi juga berkirim surat ke negara-negara, membuat surat ada stempelnya, ada khotamnya, yaitu bagian dari keagamaan, tetapi juga itu punya implikasi terhadap politik. Ya. Mengangkat qadhi, hakim, itu juga bagian dari gerakan politik, ada hakimnya. Itu ya. Yang pertama. Nah, yang kedua, dengan segala keterbatasan pengalaman Madinah, itu pengalaman di Madinah itu bisa dikembangkan. Dan itu disadari betul oleh sahabat, bisa dikembangkan. Dan Kanjeng Nabi itu memberi kebebasan kepada umatnya untuk mengembangkan yang dalam usul fiqh biasa disebut dengan hakul ijtihad. Boleh beristihad. Ya sama dengan kalau kita nyontohkan itu ya sholat. Pengalaman sholatnya Kanjeng Nabi dengan sahabatnya itu kan tidak mencakup seluruh pengalaman sholatnya umat manusia. Enggak ada pengalaman membaca angudzu, kan tidak ada. Ain dibaca ngain ya. Mungkin juga tidak punya pengalaman tarawih berapa? 7 menit. Di mana itu ada tarawih 7 menit ya. Itu kan tidak ada pengalaman tarawih 7 menit, tapi kan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di Madinah dengan sahabat itu kan bisa dikembangkan sehingga bisa menghukumi orang yang tarawih 7 menit. Jadi ada kebebasan untuk melakukan pengembangan, istihad namanya. Pengalaman bernegara, ya tanda kutip kalau itu bernegara di Madinah itu bisa dikembangkan. Sehingga akan muncul teori-teori tentang ini, tentang politik. Ya kalau kita bicara hari ini politik itu ya karena memang diantaranya ya karena itu. Nah kemudian yang ketiga, Kanjeng Nabi itu tidak bicara detail-detail. Nah yang detail-detail itu seakan-akan biar dibicarakan oleh umatnya. Sama dengan Kanjeng Nabi ketika bicara sholat itu kan tidak detail. Pokoknya ikuti sholat saya, tapi kan tidak detail mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang sah, mana yang tidak sah. Pokoknya kalau kamu sholat model saya ini, hukumnya sah. Tapi kalau ditinggal salah satunya seperti apa, kalau lupa seperti apa, ini kan tugasnya para ulama berikutnya untuk mengkonsep. Gitu ya. Nah dari sinilah berarti pengalaman Madinah itu bisa dikembangkan. Maka banyak hal-hal yang berkembang di kemudian hari sesuai dengan perjalanan waktu. Termasuk bicara mengenai pembatasan usia kepresidenan, kan harus dibicarakan.
Nabi tidak pernah membatasi, tapi juga Nabi tidak pernah melarang waktu yang akan berbicara mengenai itu. Jadi bisa dikembangkan. Dan pengalaman soal pengembangan cara berpolitik itu sudah sekian berabad-abad. Ya, misalnya ketika pertama kali Kanjeng Nabi kapundhut, orang kan pada bingung. Hari pertama Kanjeng Nabi belum dikubur, itu sudah ada namanya istima'u Bani Saqifah itu ya. Itu sudah kumpul siapa yang menggantikan Kanjeng Nabi. Berarti kan Kanjeng Nabi tidak menunjuk siapa yang menjadi penggantinya sampai dimusyawarahkan. Kalau misalnya itu mau diganti dengan cara seperti apa? Ya enggak ada, sehingga timbul perbedaan-perbedaan pendapat yang itu melahirkan teori politik. Ada yang mengatakan dibagi jadi dua aja lah. Muhajirin punya kekuatan sendiri, Ansor punya kekuatan sendiri. Walaupun itu tidak populer, tapi itu kan lumayan ada yang punya ide kayak gitu. Sehingga di kemudian hari itu, walaupun dulu pertama kali tidak ada yang setuju, bahkan ditentang banyak orang, itu sekarang laku. Karena ada Saudi, kemudian ada Kuwait, ada mana lagi nih ya, ada Uni Emirat Arab, ada Mesir, ada Indonesia, ada Malaysia. Negara itu menjadi kecil-kecil. Dulu itu Ibnu Munzir kalau tidak salah yang menelurkan ide Muhajirin punya kekuasaan sendiri, Ansor punya kekuasaan sendiri. Itu enggak ada yang setuju waktu itu, ditentang habis-habisan. Tapi sekarang itu teori itu muncul kembali. Ya, berarti kan itu bisa berkembang. Abu Bakar ketika diangkat menjadi seorang khalifah, itu yang diantara teori yang dominan adalah warisannya Kanjeng Nabi ini miliknya orang Quraisy. Sehingga yang menjadi khalifah harus orang Quraisy. Dan waktu itu laku. Yang menentang pertama kali siapa? Khawarij. Khawarij itu yang pertama kali dan itu tidak laku. Tapi sekarang itu teorinya Khawarij itu malah justru paling laku. Karena hampir tidak ada presiden itu yang dari Quraisy. Indonesia kalau disyaratkan dari Quraisy ngamuk kabeh. Tapi dulu itu enggak laku itu. Itu pertama kali yang membuat menentang Quraisy itu siapa? Khawarij. Khawarij yang menentang. Ya. Pemisahan kekuasaan itu Ibnu Munzir kalau tidak salah pertama kali sahabat. Itu enggak laku sama sekali. Ya harus satu lah negara kok semuanya. Bahkan Abu Bakar merangi itu tujuannya ingin menyatukan. Tapi teori dia itu justru yang sekarang itu laku dan di Basul Masail PBNU itu diantaranya menggunakan teorinya bahwa negara itu bisa dipisah-pisah. Jadi ada teori-teori itu. Ya. Ketika Utsman itu mau dicopot jadi mau dicopot dari kekhilafahan. Itu beliau mengatakan kekhilafahan ini yang menjadikan saya adalah Gusti Allah, maka tidak ada yang nyopot selain Gusti Allah itu sendiri. Berarti sekali jadi khalifah itu lil abad. Tapi kan banyak yang menentang, tapi tidak laku. Tapi sekarang justru yang menentang itu yang laku. Hampir tidak ada orang jadi presiden itu tidak ada periodenya, 5 tahun. Berarti kadang-kadang dulu itu enggak laku, yang sekarang itu justru laku. Justru itu laku. Itu ya. Nah, walhasil dalam sejarah itu
pembatasan kekayaan. Itu dulu yang melakukan itu siapa? Abu Dzar. Abu Dzar itu kepengen para pemimpin-pemimpin itu dibatasi kekayaannya. Dulu nggak laku, sekarang laku, ya kan? Pemimpin-pemimpin itu kalau sudah jadi presiden sudah mandek, seharusnya mandek. Nanti kalau kepengen ini lagi ya dikembangkan lagi melalui ininya. Ya. Pokoknya walhasil itu banyaklah teori-teori yang berkembang sesuai dengan kejadian-kejadian tertentu. Nah, walhasil bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, kita akan memulai di tahun berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu tahun 1926. Karena lahirnya NU itu ya tahun 1926, dan NU melakukan apa saja sejak tahun 1926 di wilayah sosial politik. Dan itu yang akan kita bahas. Tapi bahwa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu dulu itu sudah dirintis sejak zaman sahabat sampai ulama-ulama di kemudian hari, sampai tahun 1926 di mana lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya wilayah ruang untuk melakukan pemikiran-pemikiran, dan itu di Indonesia yaitu tahun 1926. Nah, sesuai dengan yang saya tahu itu ya, yang saya baca, yang saya tahu, dimulai misalnya menyampaikan data-data yang telah putuskan oleh Nahdlatul Ulama berkaitan dengan ijtihadnya ulama berkaitan dengan politik. Nah, pertama tahun 1936 di Banjarmasin itu disebutkan bahwa Indonesia ini adalah namanya tetap Darul Islam. Ya, kadang-kadang salah mengutip atau apa menyebut Darussalam, tapi setahu saya keputusan-keputusan yang saya baca itu bunyinya Darul Islam, dan analisa-analisa yang saya baca ya memang namanya Darul Islam. Tahun 1936 Indonesia saat itu di bawah kekuasaan Belanda. Jadi Indonesia, Nusantara di bawah kekuasaan Belanda. Apakah ini negeri Islam atau tidak? Jawabannya ini adalah negeri Islam. Mengutip dari Bughyatul Mustarsyidin yang mengatakan Batavia dan sekitarnya adalah Darul Islam karena pernah dikuasai oleh umat Islam. Nah, itu salah satu ijtihad politik Nahdlatul Ulama. Waktu itu banyak yang mengecam terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa? Indonesia itu kepingin merdeka dari Belanda, malah memberi cap Belanda sebagai pemimpin yang sah. Dan meski di bawah kekuasaan Belanda masih disebut sebagai Darul Islam. Itu kan banyak yang mengecam. Kok NU seperti ngendon-ngendoni orang yang sedang berjuang untuk memerdekakan diri. Tapi dalil NU waktu itu adalah banyak kenyataan. Saya juga tidak berani terlalu jauh suudzon ya, tapi yang saya baca itu banyak, pokoknya umat Islam itu diantara lah, kalau tidak mau banyak itu yang tidak sholat. Ya, Islam itu ya hanya nama, sehingga tidak ketahuan dia sholatnya di mana, wudhunya gimana. Walhasil tidak ketahuan apa-apa. Itu kalau mati itu dikubur dengan cara apa? Nah, kalau Indonesia itu statusnya dianggap sebagai Darul Islam, maka orang yang seperti ini hukumnya adalah Islam. Orang yang mati dan tidak pernah ketahuan sholat, tidak pernah ketahuan wudhu, bahkan tidak pernah ketahuan tibaan,
atau apalah pokoknya itu menurut status berdasarkan keputusan NU tahun 1936, orang yang seperti ini kalau mati tetap dihukumi Islam, dan itu dampaknya luar biasa. Berarti mayoritas orang Indonesia itu adalah apa? Islam. Berarti nek disebut iki agamanya apa? Islam kabeh, iki Islam kabeh. Kenapa? Karena mereka di Darul Islam itu. Jadi sederhana itu. Kalau NU waktu itu tidak memutuskan ini Darul Kufri, itu bisa-bisa yang mati-mati tidak jelas semuanya itu nguburnya itu tidak di kuburan Islam. Yang kedua, cara berpikir Nahdlatul Ulama, kerajaan-kerajaan itu sudah tidak punya KUA. Kan ada kerajaan Islam itu seperti Jogja, seperti mana lagi, itu sudah tidak punya KUA. Orang yang untuk menikahkan itu, yang punya itu siapa? Belanda. Sehingga kalau ada perempuan tidak punya wali, itu enggak ada walinya. Tapi karena ada keputusan ini, maka pegawainya Belanda urusan keagamaan itu kalau ada perempuan tidak punya wali, maka pegawainya Belanda itu sah menjadi hakim yang angkat Belanda. Itu berkat keputusan Nahdlatul Ulama. Dan saya tidak tahu apa kira-kira keputusan Nahdlatul Ulama itu juga akan berlaku, misalnya tiba-tiba Amerika itu punya menteri urusan agama, tapi sampai sekarang kan tidak ada karena negara sekuler, tidak mau ngurusi agama. Tapi kalau misalnya dia punya menteri urusan agama, lalu punya pegawai-pegawai yang ngurusi pernikahannya umat Islam, berarti presidennya Kristen, menterinya Kristen, mengangkat pegawai Islam untuk menjadi hakim. Itu kira-kira sah apa enggak? Walinya itu hakim. Hakim sah enggak? Hakim yang diangkat oleh pemerintah Amerika. Kalau melihat keputusan Nahdlatul Ulama itu agak mirip-miripnya itu, ya. Kalau yang terjadi sekarang itu namanya muhakam. Islamic Center yang ada di Amerika itu, kalau ada perempuan tidak punya wali, siapa yang menghakim, siapa yang menjadi walinya? Ya yang ditunjuk oleh Islamic Center itu. Ya tidak resmi, resminya ya miliknya sendiri itu ya. Itu tahun 1936 ya. Nah kemudian ketika 5 itu resolusi jihad. Nah resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober 1945 itu bunyinya, itu diantaranya begini, ini saya bacakan ya. Biar agak detail, karena biasanya kita hanya tahu bahwa itu ada resolusi jihad, tapi kalau kita baca detail-detail itu ya kita jadi tahu keputusan apa istihadnya ulama Indonesia itu ya. Misalnya saya bacakan ini ya. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Ini tentu wajib di sini maknanya adalah wajib secara agama, karena ini keputusannya ulama. Jadi mempertahankan kemerdekaan itu wajib secara agama. Makanya kalau kita sebut bahwa teks-teks keagamaan yang membentengi NKRI Pancasila itu banyak dari Nahdlatul Ulama. Makanya kalau kita punya andil sungan NKRI Pancasila itu ya memang nyata, memang itu kenyataannya. Memang itu kenyataannya. Oh itu disebut wajib ya. 2, ini resolusi jihad itu. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan.
satu-satunya pemerintah yang sah. Soekarno berarti. Di saat orang Islam belum sepakat, karena masih ada yang kepingin mendirikan negara Islam, itu NU sudah bilang itu adalah satu-satunya pemerintah yang sah. Berarti apa itu kira-kira? Dalilnya entah apa itu ya. Kira-kira dalilnya apa itu ya? Ulama-ulama menyebut itu. Soekarno itu kan ya Soekarno lah ya. Ya enggak kiai, temennya banyak yang dablek, tapi bagi Kiai NU itu satu-satunya pemerintah yang sah ya. Jadi kita punya salaf NU yang luar biasa itu. Terus saya bacakan lagi yang nomor 3 itu ya. Kalau ini kan musuh Republik Indonesia terutama Belanda yang datang itu ya, mau menjajah kembali. Nah, umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Wajib. Nah, poin yang berikutnya itu 94 km, radius 94 km fardu ain untuk mempertahankan republik ini. Selebihnya itu wajib fardu kifayah. 94 km mempertahankan NKRI, dan itu kalau mati dihukumi syahid. Itu ijtihad ulama Nahdlatul Ulama, luar biasa itu. Coba kalau kita itu menyebut yang membentengi negeri ini itu melalui fatwa-fatwa, itu ya Nahdlatul Ulama itu. Makanya kalau kita tidak diperhatikan, kita dianggap kelas 2, kelas apa, itu ya tidak pada tempatnya. Itu memang top soal ini tuh ya. Kemudian ya tahun 1954 menetapkan Soekarno sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Waliul amri ad-daruri bisyaukah. Itu penegasan. Ya. Saat itu ada masalah dengan Masyumi. Sehingga mendelegitimasi Soekarno itu tinggi sekali. Tapi di saat semua orang tidak percaya dengan Soekarno, Nahdlatul Ulama memberi gelar waliul amri ad-daruri bisyaukah, sehingga pegawai-pegawai keagamaan yang menikahkan pada waktu itu tetap dihukumi sah. Kemudian ketika bulan Ramadan dan bulan Syawal ditetapkan, pemerintah menetapkan ini tanggal sekian awal Ramadan, sekian awal Syawal, itu penetapan yang sah, wajib, itu harus didengar. Mungkin waktu itu belum ada khilaf antara ru'yah dan hisab itu, sehingga benar-benar didengar awal Ramadan sama awal Syawal, itu dengar betul. Efek dari keputusan Nahdlatul Ulama tahun 1954 itu ya, cara berpikirnya ini yang luar biasa ya. Nah kemudian tahun 1984 ini keputusan Nahdlatul Ulama ya, itu menyatakan bahwa menerima asas Pancasila. Itu juga keputusan yang luar biasa, menerima asas Pancasila. Di saat yang lainnya itu pada takut menerima Pancasila, PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 1984 itu berani menerima apa? Pancasila ya, menerima Pancasila. Ini. Nah, ini di Munas waktu itu ya. Saya bacakan
teks-teks penerimaan Pancasila, mungkin biar kita bisa merasakan gaya istiadatnya itu ya. Iya. Caranya begini, caranya mengatur pemikirannya itu. Ngatur pemikirannya itu begini. Pertama ya, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Pancasila bukan agama, tidak menempati posisi agama, tidak digunakan untuk agama. Itu bukan agama, bukan. Agamanya tetap Islam, bernegaranya Pancasila. Itu tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh, tapi itu bukan agama, bukan, tapi tidak boleh dipertentangkan. Dan sekarang kan yang seperti ini di Nahdlatul Ulama kan kuat sekali gerakan ini. Jangan mempertentangkan antara nasionalis dan agamis, itu bisa berjalan seiring. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 45 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Itu adalah tauhid. Itu sila yang hebat, top, itu tauhid. Jadi cara menjelaskannya itu. Nah, nomor 3, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Nah, yang nomor 4, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi upaya menjalankan syariat itu diantaranya adalah menerima Pancasila. Berarti menjalankan Pancasila itu bagian dari syariat, kalau saya pahami. Di saat orang lain mengatakan Pancasila itu kalau menerima itu berarti keluar dari syariat, itu Nahdlatul Ulama bilang justru menerima Pancasila itu bagian dari mengamalkan syariat. Saya itu di Mesir pertama kali itu tahun 1993. Itu tidak ada organisasi lain selain KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Kenapa? Yang lainnya pada dibredel semuanya karena tidak mau menerima Pancasila. Efeknya sampai tahun itu harus menerima Pancasila. Muhammadiyah nggak ada, ini yang nggak ada. Makanya dulu itu judulnya KMNU tapi isinya ya Muhammadiyah, ya ke situ juga. Karena nggak ada organisasi selain NU. Baru Muhammadiyah kemudian berdiri, terus dia ikut Muhammadiyah. Baru kita tahu, oh orang ini Muhammadiyah, kirain orang NU. Karena judulnya itu KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Karena yang lainnya itu dibredel. Hanya NU yang tidak dibredel karena menerima Pancasila. Itu ya. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Karena itu di tahun yang sama, Rais Suriah yang terpilih, Haji Ahmad Siddiq, mengatakan bahwa Pancasila NKRI itu adalah bentuk final upaya umat Islam untuk bernegara. Jadi itu sudah final menurut Kiai Ahmad Siddiq. Final, luar biasa itu. Kalau saya membaca itu kayak gimana ya, kewendel ya, bilang itu final gitu. Final ya itu insyaallah. Nah kemudian tahun 1989 di Kerapiak, Yogyakarta, muncul 3 ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah
basyariah. Kalimatnya itu ukhuwah, artinya itu berarti menurut implikasi dari penyebutan ukhuwah watoniyah, non muslim di Indonesia itu akhun, namanya saudara. Dia adalah saudara. Ukhuwah, bukan musuh, tapi ukhuwah watoniyah. Implikasinya itu berarti bisa diajak kerjasama untuk membangun negeri ini, karena dia adalah teman bernegara. Mari sama-sama membangun. Berarti seakan-akan itu ya, tahu itu sudah clear bahwa untuk membangun negeri ini itu bisa bekerja sama dengan sesama elemen bangsa. Di Arab itu baru keluar berikutnya. Wah, itu masih awal. Bin Bayah, Mufti Uni Emirat Arab, itu sampai sekarang itu menyampaikannya itu dengan keras sekali, bahwa bekerja sama dengan non muslim dalam membangun negeri itu boleh. Itu masih ngotot. Di Indonesia itu tahun 1989 itu kayak biasa-biasa saja, orang ya ngomong kabeh, ada ukhuwah apa watoniyah, ada ukhuwah ini. Saya tahu di Banyumas itu bupatinya itu muslim, wakilnya itu non muslim, tim sesnya kiai-kiai. Saya juga heran itu, kiai kok berani ya jadi tim ses, bupatinya apa muslim, wakil bupatinya itu non muslim, itu jadi tim ses. Itu kan berarti kayak kerjasama ya, kayak kerjasama itu. Nah, lalu ada ukhuwah basyariah, bahwa seluruh negara ini, seluruh penduduk dunia itu adalah sesama penduduk bumi. Gitu. Makanya di Muktamar Makassar, tahun berapa ya Muktamar Makassar itu? Itu ada keputusan NU harus berperan aktif untuk menyelesaikan konflik dunia. Ada itu ya, kok bisa? Saya juga heran ya. Bangun masjid aja masih proposal, kok bisa mikir ikut menyelesaikan apa ini dunia itu pakai apa itu ya? Tapi secara pemikiran itu sudah berani ngomong kita harus aktif menyelesaikan persoalan dunia. Itu heran apa iki karepe iki itu ya. Itu tahun 1989 ada ukhuwah apa namanya Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariah, bahwa seluruh umat manusia itu adalah teman. Itu teman, ukhuwah basyariah namanya. Insyaallah ya, itu istiad Nahdlatul Ulama ya. Nah, kemudian yang saya tahu ya, di Lirboyo saat Megawati itu muktamar di Lirboyo itu diantara yang memutuskan bagaimana hukumnya perempuan jadi presiden, itu ya hukumnya tetap sah ya, hukumnya itu apa? Sah ya, sah presiden jadi ini. Makanya ya Bu Khofifah ya muslimat ya anteng-anteng saja, saingan sama NU tetap menang Bu Khofifah ya. Itu banyak. Kalau ada mana ya, kalau kan kadang ada ya calon-calon bupati perempuan, gubernur perempuan, kan ada sebagian kiai-kiai yang tetap mengatakan itu tidak saya, tapi ya gimana, wong kalah sama muktamarnya itu bilangnya sah, bilangnya itu sah. Itu. Mana ya? Ya itu istihadnya ini
tentu dengan berbagai alasan, diantaranya ya karena itu tidak, kekuasaan di Indonesia itu dalam negeri kenegaraan modern itu tidak hanya dipegang oleh presiden, tapi juga ada DPR, ada menterinya, ada ininya dan lain sebagainya, banyak yang mengitari sehingga tidak menjadi penguasa mutlak, sehingga kalau kemudian itu adalah dianggap saya ya begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi itu keputusan Nahdlatul Ulama ya. Kemudian tahun 2007 ya, itu di Jawa Timur, tapi itu bukan keputusan PBNU, itu keputusan dari PWNU, keputusan dari PWNU yang diadakan di Genggong. Ini saya bacakan keputusannya ya. Pertanyaan: adakah tuntutan syariah berbentuk dalil nas yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem ketatanegaraan Islam? Apakah ada sistem yang baku di dalam fikih tentang sistem bernegara, demokrasi, teokrasi, apa gitu ya, ada yang diwariskan atau apa gitu, apakah ada yang baku? Jawabannya itu begini, jawab, tidak ada dalil nas, karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyah. Yang tadi saya sampaikan bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah menunjuk siapa yang menjadi penggantinya. Kanjeng Nabi juga tidak pernah sesuai dengan apa yang sampai kepada kita. Caranya menunjuk khalifah itu seperti apa, itu tidak ada. Sehingga setiap khalifah itu berbeda-beda, dan itu melahirkan politik, sistem-sistem politik atau teori-teori politik yang macam-macam. Dan kemudian oleh Muawiyah dipindah menjadi sistem warisan, diusuli oleh pembantunya namanya Mughirah, daripada menggunakan sistem lama yang dianut oleh khalifah itu mengkhawatirkan nanti banyak pertumpahan darah, mending kamu angkat saja anak kamu Yazid. Nah, sejak saat itu Muawiyah mengangkat Yazid menjadi penggantinya, lalu sistem itu diwariskan. Nah, dalam fikih-fikih kita yang seperti ini juga diakomodir, sehingga keputusan Nahdlatul Ulama di PWNU Jawa Timur mengatakan bahwa tidak ada sistem yang baku, nggak ada sistem yang baku gitu ya. Kelompok warga negara Indonesia yang berusaha mengubah bentuk dan dasar hukum negara, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh selama menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kalau mau mengubah ya harus dengan cara konstitusional. Sebagaimana negara ini dibangun dengan kesepakatan, maka kalau menggunakan sistem yang lain juga harus melalui kesepakatan. Maka dengan keputusan ini kita gampang sekali mengatakan kalau ada satu daerah kok memisahkan diri dengan cara ilegal, maka pasti gampang menghukumi mereka ini bugot. Gampang sekali. Berdasarkan keputusan PWNU Jawa Timur di Genggong, di pondok mana ini ya? Pondok Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Itu keputusan Nahdlatul Ulama. Makanya ya itu ya, ini berarti ya bugot gampang sekali. Nah, itu bugot. Makanya NU tidak punya pengalaman membangkang, nggak punya pengalaman untuk itu. Nah kemudian ya setelah itu ini yang saya mulai ikut ya. Kemudian di Makassar. Nah, di Makassar ini yang agak problematik, dan saya secara pribadi dan kawan-kawan di PBNU kadang-kadang ya rasan-rasan, ayolah kita bahas
dengan lebih serius. Ayo kita masukkan ke muktamar, ayo masukkan ke munas, carilah forum-forum yang kira-kira lebih kuat dan yang lebih serius, kita bahas lagi, menindaklanjuti keputusan yang ada di Makassar. Karena Makassar itu ada keputusan yang secara fikih itu penting, setidaknya menurut saya ya. Sehingga kalau saya dengan kawan-kawan itu sering membicarakan itu. Ayo kita lanjutkan masalah, yaitu tentang hukum konvensional. Bagaimana hukumnya Muslim menggunakan hukum konvensional, kira-kira intinya itu. Nah, keputusan Nahdlatul Ulama ada hukum-hukum yang maskut anhu, yang Al-Quran, Sunnah, Fikih tidak bicara apapun. Maka yang seperti ini agak longgar, karena maskut anhu, sesuatu yang tidak dibicarakan. Nah, lalu pembicaraan, kalau yang diputuskan oleh pemerintah itu sesuatu hukum yang wajib, maka semakin wajib. Kalau yang diputuskan pemerintah itu sunnah, maka menjadi wajib. Kalau yang diputuskan oleh pemerintah itu mubah kok pemerintah ikut cawe-cawe. Kalau itu ada maslahat amahnya, maka harus ditaati. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, itu pemerintah tidak perlu ditaati. Ono wong kok nganggo klambi ijo kabeh, ora jelas ora ono manfaate to ya. Toko nganggo klambi kuning kabeh kok zamane apa? Orde Baru itu kan sama sekali nggak ada manfaatnya itu. Opo omah kok kon ngecat kuning kabeh itu tidak wajib, tidak ada menurut Nahdlatul Ulama, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau jelas-jelas manfaatnya, dan NU itu memberi contoh itu adalah contohnya itu kalau tidak salah itu adalah nyedot rokok. Itu kalau pemerintah kok melarang ya harus ditaati karena itu jelas ada maslahatnya katanya. Keuntungan Nahdlatul Ulama. Kenapa yang dicontohkan kok apa? Surbit Dukhon itu ada nasnya. Nah, yang repot itu dalam keputusan Nahdlatul Ulama itu di Makassar itu, kalau keputusannya itu bertentangan dengan syariat, tidak boleh diikuti. Nah, kita itu bicara mengenai yang ketiga ini, karena ini agak bermasalah itu. Terus implikasinya apa? Misalnya gini, saya contohkan ya, kalau ada orang mencuri kan fikihnya kan harus dipotong tangan ya, tapi KUHP-nya dipenjara. Itu bertentangan apa tidak? Nah, kalau itu dianggap bertentangan, berarti sesuai dengan keputusan ini, itu tidak boleh diikuti. La ta'ata li makhluqin maksiatil khaliq. Tapi itu berbahaya. Kenapa? Karena akan berimplikasi macam-macam. Implikasinya apa? Bagaimana hukumnya orang Islam yang sekolah di hukum, lalu jadi pengacara? Jangan-jangan kenapa pengacara di Indonesia itu yang beken-beken kok namanya kok nggak ada yang Abdurrahman apa namanya itu siapa? Parisan Jerman, Parisan Jerman siapa? Hotman Paris, terus Otto Hasibuan, Ruth Sitompul, pokoknya yang wali washabi itu ya enggak itu ya. Tapi kok yang nama beken-beken jangan-jangan pada takut itu. Saya dapat informasi atau apa gitu ya, di Australia itu katanya orang Arab yang ada di sana itu mau masuk sekolah jurusan hukum itu agak takut karena nanti ada berhukum dengan yang tidak bima anzalallah. Tapi akibatnya pengacara-pengacara Arab itu jadinya tidak non muslim. Orang muslim kalau bermasalah dan harus berperkara mencari lawyer yang itu muslim malah kesulitan. Nah,
Makanya harus dipikirkan betul. Makanya ingin dibahas, cobalah dibahas. Nah, cara berpikirnya itu gini, cara berpikirnya. Jadi kalau hukum Islam itu bilang potong tangan, lalu di sini bilang penjara, itu langsung mengatakan ya itu bertentangan. Tapi juga boleh berpikir itu begini, ya, kita pikirkanlah. Saya juga nggak tahu gimana, makanya mengajak kawan-kawan, itulah ini diserusi, kan ini repot ini. Ya. Kalau ada hukum potong tangan, lalu yang bertentangan itu apa? Tidak berpotong tangan. Nah, itu bertentangan. Ya. Tapi mengatakan itu di penjara itu bukan bertentangan. Yang bertentangan itu adalah dikongkon motong tangan tapi ora potong tangan. Tapi kalau di penjara itu namanya takzir. Nah, berarti dalam KUHP itu ya meniadakan apa? Potong tangan tapi menetapkan takzir. Nah, dalam fikih-fikih kita itu boleh apa tidak menetapkan had dan takzir, menetapkan had dan takzir. Nah, berarti kalau model yang kedua ini yang bertentangan dengan potong tangan itu adalah tidak memotong tangan, tapi penjara itu statusnya adalah takzir. Jadi kesalahannya itu kalau mau disebut salah itu karena tidak menggunakan hukum, tapi bukan karena apa namanya punya takzir itu. Nah, keputusan Makassar ada pembahasan mengenai masalah ini. Nah, coba nanti yang bagian ini berbicara bersama mengenai masalah-masalah ini, karena ini penting sekali. Menurut saya itu penting sekali. Kewajiban taat terhadap KUHP yang itu dianggap tidak menggunakan fikih, karena keputusannya itu dianggap tidak wajib taat. Nah, itu gimana itu ya? Nah, itu di Makassar, ya, itu di Makassar. Makassar itu tahun berapa ya? Tidak tahu saya di Makassar itu tahun berapa? Tahun 2010 ada keputusan itu. Karena itu penting sekali untuk mewadahi kepentingan agar banyak lawyer-lawyer dari Muslim, dari Nahdlatul Ulama dan merasa nyaman gitu. Tidak dicap sebagai orang yang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kan berat sekali itu. Nah, itu harus ya kita berharap lah, masa di Indonesia ini lawyernya kok kayaknya gimana gitu loh, lawyer itu ya yang namanya itu agak berbau-bau pondok gitu loh ya, yang keren-keren gitu, siapalah itu, karena ya, tapi itu terus terang itu butuh support ya, butuh support ya. Saya ini 2015 atau berapa itu ya, Munas Nahdlatul Ulama di mana, di Jakarta. Rois Amnya waktu itu sudah Gusmus, Basal sudah diganti Gusmus. Munas terakhir sebelum kemudian Muktamar Jombang itu memutuskan apa? Bahwa sistem yang dijalankan di Indonesia di dalam berpolitik itu sesuai dengan fikih, namanya sudah disebut khilafah. Itu keputusan Nahdlatul Ulama, itu keputusan Nahdlatul Ulama. Saya ikut, soalnya saya tahu, kalau ini saya tahu. Kenapa? Karena saya ikut, saya sudah ikut
di komisi Bahsul Masail ini saya ikut, bahwa sistem yang dijalankan di Indonesia ini itu sudah bagian dari kekhilafahan. Inti daripada keputusan ini, kalau ada Hizbut Tahrir dan teman-temannya yang mengatakan mari kita ganti sistem Indonesia ini dengan sistem khilafah, kita mengatakan sistem yang ada ini sudah khilafah, secara fikih itu sudah khilafah, udah. Jadi kita tidak perlu lagi, itu keputusan itu di mana? Di Munas Nahdlatul Ulama 2015 kalau tidak salah, sebelum Muktamar Jombang, ya, sebelum Muktamar Jombang. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian ada lagi Munas di Banjar. Munas di Banjar, ya, saya ikut juga, yang menyampaikan bahwa warga negara di Indonesia dengan segala latar belakang keagamaan apapun, namanya muwatin, punya hak dan kewajiban yang sama. Teksnya begitu, keputusannya itu, ya, saya juga punya keputusannya itu. Muwatin tidak boleh kategori-kategori yang ada dalam fikih, harbi, mustakman, muahad, dhimmi, itu tidak bisa diterapkan non muslim di Indonesia. Itu keputusannya. Non muslim di Indonesia namanya tetap muwatin, tidak masuk harbi, tidak masuk. Ini karena apa? Menjadi penting karena di sebagian pondok-pondok masih ada yang memfatwakan bahwa non muslim di Indonesia ini namanya adalah harbi. Ya, kawan-kawan saya dulu itu kalau beli pulpen atau beli apa di rumahnya non muslim itu ambil satu, beli satu bisa ambil dua, karena yang satu fake. Itu fake. Ya. Saya nggak tahu nih Kiai masih ikut apa enggak ini. Ya, itu fake. Dan saat itu dilakukan oleh teroris-teroris di Indonesia itu, orang NU geger semuanya, itu nggak benar, itu fake. Padahal ada fatwa di pesantren-pesantren itu, sebagian itu menyampaikan itu adalah harbi. Nah, Nahdlatul Ulama di Banjar menyampaikan enggak, itu enggak harbi, itu bukan harbi, itu enggak bisa dikategorikan. Lah terus apa kategori-kategori yang ada di dalam buku-buku fikih itu sudah tidak bisa diajarkan lagi, ya tetap bisa diajarkan. Ya, itu adalah cara pandang dunia, cara pandang dunia, ya, cara pandang dunia. Mana yang bisa diajak kerjasama? Karena Madinah itu sebagai negara Islam tidak bisa hidup sendiri, itu tidak bisa. Dia Madinah harus bekerja sama dengan luar. Nah, siapa yang bisa diajak kerjasama? Maka ada kriteria muahad, ada kriteria mustakman, ada kriteria dhimmi, itu yang bisa diajak kerjasama. Ya, makanya ada sutra, pakaian-pakaian itu kan dari luar semua itu. Nah, itu dari mana itu? Ya, itu dari yang bisa diajak kerjasama itu. Nah, kita itu juga kadang-kadang kalau baca-baca dalam buku-buku itu cara, walaupun karena ada yang khawatir, oh jangan-jangan itu tidak perlu diajarkan lagi. Loh, ya perlu. Kenapa ya? Karena kita itu mau milih-milih. Misalnya saya sebagai bupati mau mencari kepala dinas, itu kan tetap nyari yang kira-kira bisa diajak kerjasama. Ada non muslim yang wablek ngawur, itu kan dalam hati saya ini setengah harbi ini. Setengah harbi. Jadi konsep itu tetap ada, tapi mungkin cara menyampaikannya, penempatannya itu yang itu mungkin yang, karena dulu kalau dalam fikih-fikih kalau sudah harbi berarti tidak bisa diajak kerjasama. Yang biasa bisa diajak kerjasama itu adalah mustakman, muahad, dan apa? Dhimmi. Karena itu karena muslim
sejak zaman awal pun tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir yang bisa saya sampaikan, Munas kemarin itu juga ada pembahasan tentang al-i'anah alal maksiyah, yang sampai sekarang itu masih, ya sudah, keputusannya sudah jadi ini, tapi tetap akan melahirkan perdebatan. Al-i'anah alal maksiyah, ya insya Allah paling lambat awal akhir Desember lah, insya Allah kita ingin terbitkan keputusan-keputusan ini. Munas itu penting sekali, menurut saya penting sekali, itu harus dibahas apa yang disebut dengan kategori al-i'anah alal maksiyah, ya itu al-i'anah alal maksiyah itu kategorinya seperti apa, apakah orang, salah satu pertanyaan yang saya alami sendiri itu kan, saya punya kawan lah yang kaya, orangnya kaya memang, punya toko-toko, dan itu kalau di daerahnya ya termasuk konglomerat, sehingga yang beli itu tidak hanya muslim, non muslim membuat rumah ibadah itu juga belinya kepada dia. Ya dipikir-pikir dijual kepada dia, ya tetap rumah ibadah ya jadi enggak saya jual juga, dia juga jadi. Wong dia juga akan nyari toko yang lain, daripada badine dipek kono lalung dipek dhewe dinggo bangun masjid, dinggo ndamel sederhananya. Tapi itu bagian i'anah maksiyah apa tidak? Nah, yang lebih parah lagi yang ditanyakan kepada saya itu, ya, kita itu kan biasanya minta CSR. Kalau di Jawa Tengah itu ada jarum masjid aja minta CSR mungkin, ya. Bagaimana hukumnya minta CSR apa? Jarum. Karena yang sugih itu non muslim. Nah, sekarang itu yang sugih muslim. Nah, yang minta CSR itu yang non muslim. Rumah ibadah ini kan, saya sudah bangun rumah ibadah ini kan banyak dari Anda. Masa saya tidak punya CSR-nya? Jadi melarat ya masalah, sugih ternyata masalah. Karena ketika kaya itu nanti dimintai CSR, dan yang minta CSR itu kalau biasanya muslim, karena yang kaya muslim, yang minta CSR itu non muslim, dan digunakan untuk yang menurut Islam itu jelas tidak benar. Nah, ini bagian dari al-i'anah alal maksiyah ataukah tidak? Dan kalau kita mau menjadikan muslim di Indonesia itu kaya-kaya, itu pasti akan mengalami problem ini. Tiba-tiba muslim kaya di timur-timur, itu pasti yang minta CSR diniyah itu, ya. Tapi bukan diniyah yang Islam, tapi kan diniyah yang apa? Kristen. Nah, itu i'anah alal maksiyah apa tidak? Dan kalau kita belum bisa menyelesaikan ini, ya itu akan numpuk problemnya itu. Terus piye-piye, dan umat itu bertanya, dan banyak yang takut jawab karena wedi. Mending mengundurkan diri aja lah daripada jawab bingung-bingung. Tapi kan kewajiban NU kan harus jawab, ditanya terus. Gitu. Nah itu kira-kira yang saya tahu tentang keputusan-keputusan NU di bidang politik dan sosial, dan itu patut beberapa hal yang secara khusus itu saya beri not al-i'anah alal maksiyah, ya itu harus dibahas lah. Kemudian masalah KUHP yang apa tadi itu, itu ambil nanti keputusan di mana, di Makassar sama keputusan di Banjar. Cobalah bikin kegiatan yang ilmiah lah. Itu gimana nanti kalau terutama yang bupati-bupati yang punya wakil yang apa, bupati-bupati yang muslim yang ada di timur-timur yang ama itu, kebetulan bupatinya muslim, pasti itu ada yang minta dibikinin gereja, bisa bikin apa, itu tanda tangannya itu i'anah alal maksiyah apa tidak, pasti itu akan bikin, dan itu melalui itu. Nah itu baik, itu yang ya saya sampaikan. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.